Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Kali ini kami ingin mempresentasikan tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurkan Samaratul Habibah. Perkenalkan, nama saya Alfian Sukri sebagai Ki Hajar Dewantara. Nama saya Stefani Felicia. Saya Ki Hajar Dewantara. Saya lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Saya merupakan anak dari Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Saya berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Meski demikian, saya banyak dikenal orang dengan orang yang sangat sederhana dan sangat ingin dekat dengan rakyat saya. Lalu pada usia 40 tahun saya mengubah nama saya menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya agar saya lebih dekat dengan rakyat saya. Dikarenakan berasal dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara dapat menamatkan pendidikannya di ELS atau Europe Lager School. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara juga bekerja sebagai wartawan di berbagai macam surat kabar seperti Sediotomo, Midden Java, Pusara, dan lain sebagainya. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ketika Budi Utomo berdiri, Ki Hajar Dewantara aktif dalam seksi propaganda di Budi Utomo. Kemudian pada tanggal 25 Desember tahun 1912, beliau mendirikan Indi Separtis bersama dengan Douwes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Organisasi ini ditolak oleh pemerintah Belanda karena dikatakan mampu menanamkan rasa nasionalisme di kalangan penduduk. Juga dibilang dapat menggalang solidaritas untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Lalu kemudian pada November tahun 1913, ia membentuk Komite Bumi Putra. Komite Bumi Putra ini mengkritik pemerintah Belanda dikarenakan mereka ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis dengan menggalang dana dari rakyat pribadi. Akibat dari karangannya, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Eden menjatuhkan hukuman buang atau internering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Lalu, ia dibuang ke negara Belanda bersama dengan kedua rekannya dan kembali lagi ke tanah air pada tahun 1918 setelah memperoleh Europis Act. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Ki Hajar Dewantara dengan teman-teman seperjuangannya berhasil membangun sebuah perguruan bercorak nasional yang biasa disebut sebagai National Onderwijs Instituut Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Ki Hajar Dewantara juga berhasil menanamkan nilai-nilai dan dasar pendidikan nasional bagi bangsa Indonesia. Bahkan, beliau juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Tak hanya dijuluki sebagai tokoh dan pahlawan pendidikan, tetapi tanggal lahir Ki Hajar Dewantara yakni tanggal 2 Mei juga ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Selain itu, beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959, tepatnya pada tanggal 28 November tahun 1959. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 28 April tahun 1959 di Yogyakarta. Untuk mengenang semangat dan nilai juangnya, penerus Taman Siswa mendirikan Museum Dewantara Kirti Griya di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia memiliki semangat dan nilai juang yang tinggi. Itulah yang sepatutnya kita contoh dari beliau. Semoga perjuangannya bisa menjadikan inspirasi bagi masyarakat Indonesia untuk mencapai masa depan yang lebih baik ke depannya. Sekian presentasi kami mengenai Ki Hajar Dewantara. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.